Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman. Baik, kita lanjutkan. Para santri, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim. Kemudian kita akan memulai di surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Para santri yang kami cintai, surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini Nabi Muhammad SAW menamakan kedua surat ini adalah mempunyai laqab dengan sebutan Al-Mu'awwidzatain atau dua perlindungan. Mempunyai nama Al-Falaq dan An-Nas, dan kedua ayat kedua surat ini dinamakan Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua perlindungan. Dua perlindungan. Mu'awwidzatun, satu perlindungan. Mu'awwidzatani, yaitu dua perlindungan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kedua surat ini adalah surat yang sering dibaca ketika dalam ketakutan, dalam bahaya, dan dalam hal-hal genting lainnya. Maka dua perlindungan inilah yang terus dibaca. Kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini adalah, para ulama mengatakan ini adalah surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, Madinah Al-Munawwarah, yang biasa dikatakan sekarang Madinah Al-Munawwarah. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini Madaniyah. Kemudian kita akan membicarakan nanti fadilah dari surat ini. Apa keutamaan kedua surat perlindungan ini? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian kapan surat ini dibaca? Kemudian nanti keburukan-keburukan apa yang kita minta agar kita dilindungi, dijauhi dari keburukan itu. Ya, nanti ada tingkatan-tingkatan atau urutan-urutan keburukan di dalam surat yang nanti akan kita jelaskan. Ada tartibus syurur, yaitu urutan-urutan keburukan yang nanti kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar itu kita dijauhi. Apa itu kemudian syururul arba'ah? Nanti ada di dalam ayat ini ada 4 keburukan-keburukan. Ya. 4 keburukan ini akan dijelaskan fi suratil Falaq. Ada di dalam surat Al-Falaq 4 keburukan tadi. Kemudian nanti di surat An-Nas juga akan disebutkan sifatnya syaitan. Sifatnya syaitan. Awsafus syaitan. Sifat-sifat syaitan di dalam surat An-Nas. Kemudian akan dibicarakan juga tasyrifun nasi fi suratin nas. Yaitu adalah kemuliaan manusia, ya, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di dalam surat An-Nas ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ya. Jadi keutamaan muawwidzatain, yaitu fadail, yaitu keutamaan muawwidzataini, dua surat pelindung, ya. Berarti ayat itu, ya, surat ini, kedua surat ini adalah andalan seorang muslim dalam
kita menghadapi segala ketakutan. Karena ini adalah dua perlindungan. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih dikatakan, ma ta'awwadha muta'awwidun bimithlihima. Tidaklah ada yang sebanding dengan perlindungan dengan membaca surat ini. Tidak ada seseorang yang meminta perlindungan dengan melakukan membaca surat ini yang sebanding daripada surat ini. Berarti ini menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang dibaca ketika kita ingin membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sebanding dengan bacaan ini ketika kita dalam meminta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma ta'awwadha muta'awwidun bimithlihima. Ya. Tidak ada seseorang yang meminta perlindungan yang sebanding dengan perlindungan qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang kedua juga dikatakan bahwasanya siapa yang membaca dua surat ini fihima kifayatun liqari'ihima, ya, bahwasanya dengan membaca qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq itu sudah kifayah. Orang itu akan dicukupkan, yang membaca surat itu akan dicukupkan oleh Allah dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, seseorang yang membaca di pagi harinya dan sore harinya qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, Allah akan mencukupkannya. Allah akan mencukupkannya, yaitu melindunginya dari segala keburukan-keburukan. Kemudian di dalam surat Mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ada ruqyatun wa syifa. Di sana ada kesembuhan. Dibaca untuk ruqyah, ya, untuk menyembuhkan, dan juga itu adalah obat. Ya, maka di dalam hadis di sini disebutkan, ya, di dalam hadis disebutkan bahwasanya pernah suatu saat Nabi SAW itu tersengat oleh kalajengking, ya. Ladagat an-Nabi SAW aqrabun wa huwa fi shalah. Nabi sedang sholat ternyata tersengat oleh kalajengking. Maka apa yang Nabi lakukan setelah itu? Nabi SAW membawa, ya, meminta dibawakan air, ma wa milah, ya, meminta dibawakan air dan juga garam. Ya. Kemudian apa? Dan air dan garam itu dicampur dan dibacakan oleh Nabi SAW, qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi minuman itu, ya. Minuman itu bukan minuman, air yang sudah dicampur dengan garam itu dibacakan qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbin nas dan juga qul a'udzu birabbil falaq, dan kemudian air itu diusapkan di tempat tersengatnya. Berarti al-falaq berarti surat ini adalah sebagai penyembuh dan juga obat. Kemudian surat ini adalah penutup yang indah, ya, miskul khitam lil Quran, ya, karena yang paling surat yang paling agung adalah qul a'udzu birabbin nas, maka penutupnya adalah penutup bagaimana kita meminta perlindungan. Dan meminta perlindungan yang paling agung adalah dengan kita membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Maka dimulai dengan surat yang agung yaitu Al-Fatihah, ditutup juga dengan
perlindungan yang paling agung. Bagaimana tata cara kita berlindung kepada Allah dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kapan kita membaca kedua surat itu? Yang pertama adalah di setiap kita selesai sholat. Karena membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, setelah kita membaca zikir-zikir sholat, di situ pun salah satu zikir sholat kita adalah membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Maka di sini dikatakan adbaros sholawat, yaitu ketika setelah sholat, yaitu termasuk dari wirid atau zikir-zikir sholat. Yang kedua juga ada ketika termasuk juga zikir subuh, zikir pagi dan petang. Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq ini termasuk zikir pagi dan petang yang saya katakan tadi, bahwasanya di dalam hadis barang siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu mengucapkan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, membaca surat itu, maka Allah cukupkan ya, di pagi dan petangnya. Kemudian juga disebutkan ketika kita membacakan untuk meminta kesembuhan. Ya, seperti tadi apa? Nabi SAW tersengat ya. Kita jarang biasa langsung meminta obat-obat medis. Padahal sebelumnya ada doanya agar meminta kesembuhan, yaitu apa? Dengan meruqyah luka tersebut dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul ya ayyuhal kafirun. Seperti yang tadi dikatakan. Kemudian juga ayat ini, surat ini dibaca di terakhir rakaat witir. Maka di dalam hadis dikatakan rakaat ketiga Nabi Muhammad SAW adalah dengan membaca Qul huwallahu ahad dan muawwidzatain, yaitu dua perlindung, yaitu Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Perhatikan di sini Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Saya berlindung. Ya. Saya meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Rabbil falaq. Qul a'udzu. Saya meminta perlindungan, saya berpegang teguh, saya lari menuju Allah. Siapa? Rabbil falaq. Pemilik ya, pemilik subuh. Ya. Pemilik subuh. Al-falaq itu yang memecahkan ya, memecahkan kegelapan, dari gelap menjadi terang. Ya. Falaq ya, faliqul habbi wan nawa. Ya. Memecahkan, membuka kegelapannya malam menjadi terang. Ya. Di sini disebutkan Rabbil falaq, pemilik subuh. Ya. Dari min syarri ma khalaq. Ya. Di sini dari apa-apa yang Allah ciptakan, dari keburukan yang apa-apa Allah ciptakan. Dan juga dari keburukan malam. Min syarri ghasiqin. Ghasiq adalah malam. Ya, ghasiq adalah sesuatu yang dingin, dan ini yang dimaksud sebagaimana para ahli tafsir adalah artinya adalah malam. Wa min syarri, dan juga dari keburukan ya. Pertama ini secara umum, yaitu apa? Keburukan dari yang seluruh Allah ciptakan. Kemudian semakin mengerucut, yaitu ketika malam. Keburukan malam. Kemudian semakin mengerucut, yaitu apa? Nafasat, yaitu adalah sebulan perempuan-perempuan penyihir. Ya, maka ada di zaman sekarang, sampai zaman sekarang ada namanya nenek sihir. Ya. Keburukan-keburukan nafasat, ya, perempuan-perempuan yang menyebulkan, ya, meniupkan kepada uqad. Iqad itu adalah buhul-buhul. Ya. Dan juga meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari keburukan yang para pembenci, ya, para pendengki. Ya. Di surat An-Nas, ya, kalau di sini yang sifatnya satu, ya, kita berlindung kepada Allah, pemilik subuh, ya, pemilik subuh. Kalau di sini disebutkan
dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, saya berlindung, saya meminta pertolongan, saya lari menuju Allah. Siapa? Rabbin nas, Tuhannya manusia, pemilik manusia, pencipta manusia. Rabb, pencipta manusia, pemilik manusia, pembimbing manusia. Kemudian disebutkan lagi sifat Allah Subhanahu wa taala, Malikin nas, raja yang memiliki manusia, raja manusia. Ilahin nas, yaitu ilahnya manusia yang diibadahi oleh manusia. Di sini disebut betapa banyaknya. Dari apa? Waswas, dari keburukan, waswas, bisikan-bisikan. Dari keburukan, bisikan. Dan juga apa? Khannas, yaitu dari setan yang kadang ada, kadang lari. Kadang ada, kadang lari. Perhatikan di sini, kita berlindung dari malam. Pertama dari segala keburukan. Kemudian apa? Dari malam. Ghasiq, malam yang dingin. Kenapa? Karena di dalam malam itu banyak keburukan. Banyak keburukan. Dan salah satu yang paling sering terjadi, maka ada santet dan yang lainnya, itu terjadi ketika malam. As-sihr. Maka setelah itu disebutkan kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari keburukan sihir. Kemudian apa? Karena sihir kebanyakan, malam itu kebanyakan terjadi sihir. Sihir itu kebanyakan terjadi dikarenakan hasad. Hasad itu apa? Dengki. Dengki itu apa? Dengki adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Dan itu semua hasad ini bersumber dipanas-panasi oleh syaitonir rajim. Setan yang terkutuk. Nah, kenapa? Karena dari dulu syaitan itu iri kepada Bani Adam. Ketika di surga, syaitan pun sudah iri kepada Adam alaihissalam. Maka setan ini pun menyebarkan kedengkiannya kepada manusia. Arti qul a'udzu birabbil, qul a'udzu, katakanlah. Jadi Nabi itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad. Nabi pun mengajarkan kepada kita, maka mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Apa itu artinya a'udzu? Di sini dikatakan altaji'u, saya berlindung, wa atahassanu, yaitu saya mengambil benteng, min khatarin, dari berbahaya, dari sesuatu yang berbahaya, wa syarrin, dan juga dari keburukan, dan juga dari keburukan. Nah, jadi begini, ketika kita jalan di malam, jalan di kuburan, atau jalan di tempat yang Anda rasa takut, jangan kita malah takut dan mengatakan apa? Om Jin, tolong jangan gangguin saya cuma lewat. Yang dikubur, maaf, ini saya cuma lewat. Jangan seperti itu. Yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan kebaikan dan keburukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tahu Allah pemilik segalanya, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita malah apa? Ketika dalam kegelapan, melewati kuburan, melewati rumah kosong, apa yang dilakukan? Maaf ya jin, ini cuma lewat, saya cuma numpang sebentar. Tidak. Seorang muslim ketika dia takut, larinya kepada Allah. Bukan dia malah merendahkan dirinya di depan syaitan. Ini mengajarkan kita. Maka dikatakan apa? Mu'awwidzatain, yaitu dua perlindungan. Jadi jangan sampai kita mencari perlindungan kepada selain perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memiliki semuanya. Allah yang mengendalikannya. Minta sama Allah. Maka dikatakan, ibaratkan saja kalau kita itu ada anjing galak, sangat galak, ngejar semuanya. Bagaimana caranya? Kita minta tolong ke tukang anjingnya. Ke siapanya? Ke pemilik anjingnya. Tolong itu dipegangin, saya mau lewat.
Berarti kita itu kalau meminta segala sesuatu, minta dilindungi, minta sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama yang lain ya. Ibaratkan kalau ada anjing ya. Jangan bukan ke anjingnya, tetapi apa? Bilang langsung ke pemilik anjingnya biar dikendalikan. Ya. Ya, tadi dikatakan kul. Kul itu adalah apa? Tata cara untuk mengajarkan ya. Katakanlah ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falak. Ini Allah mengajarkan kepada kita dan kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ya. Maka a'udzu birabbil falak. Rabb itu artinya pemilik. Pemilik, pencipta, ya, pemilik dan pencipta. Al-falak adalah saya katakan tadi adalah pemecah. Ya, maksudnya mecah apa? Tadi kenapa dibilang subuh itu pemecah? Karena dengan datangnya subuh kegelapan pun akan pecah. Ya. Falak ini arti dasarnya adalah pemecah, ya, pembelah. Kenapa subuh dikatakan pemecah? Karena dengan datangnya subuh hilanglah kegelapan, pecahlah kegelapan, terbelahlah kegelapan tersebut. Ya. Ya, saya berlindung, katakanlah saya berlindung, meminta perlindungan, berpegang teguh kepada siapa? Kepada Rabb, kepada Tuhan pemilik subuh. Dari apa? Min syarri, dari keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Kita diciptakan Allah, berarti kita pun mungkin ada keburukan dalam kita. Syaitan ciptaan Allah. Berarti ketika ada di sana keburukan, kita minta berlindung kepada Allah. Ya. Karena setiap makhluk ya, ada nisbah, ya, ada sebagian persen keburukan ya, di sana. Ya. Kemudian lebih khusus lagi, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Yaitu dari keburukan malam ketika sudah masuk malam. Ya. Malam ketika sudah masuk malam ya. Ghasik itu adalah sesuatu yang dingin ya. Kalau dibandingkan siang sama malam tentu dingin malam. Maka dikatakan malam itu adalah ghasik ya, dingin, sesuatu yang dingin ketika sudah masuk malam. Kenapa? Karena banyak tersebar kejahatan ketika di waktu malam. Kemudian selanjutnya perlindungan kita wa min syarrin naffatsati fil 'uqad ya. Dari keburukan, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala dari keburukan nafasat. Nafasat adalah sebulan-sebulan ya. Para nenek sihir, para penyihir perempuan. Begitu juga penyihir yang lainnya fil uqad ya. Nah, jadi penyihir ini biasa melakukan ritual, dia menyemprotkan ya jampi-jampinya kepada uqad. Uqad itu apa ya? Uqad itu seperti tali-tali seperti ini, diikat sama dia. Buhul-buhul ya. Dan ini terjadi dan banyak ya. Naudzubillah, jangan sampai kita terjatuh pada sihir itu ya. Jangan sampai kita terjatuh dalam melakukan sihir dan juga jangan sampai kita terkena oleh sihir. Bagaimana kita dijauhi oleh sihir? Dapat dijauhi oleh Allah dan dilindungi oleh Allah dari sihir dengan membaca muawwidzatain ini, dua perlindungan ini ya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad ya, yaitu juga dari keburukan orang-orang yang hasid, orang-orang yang apa? Orang-orang yang mendengki ya. Maka dikatakan tadi kalau orang sudah mendengki, dia akan menyantet, dia akan meminta tukang sihir. Ya, dan ini terjadi. Naudzubillah. Jangan sampai kita terkena dengki dan juga jangan sampai kita mendengki. Ya. Bagaimana kita agar kita dijauhi dari dengki atau keburukan orang pendengki? Ya, karena kalau orang sudah mendengki, dia akan melakukan keburukan-keburukan. Maka salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengki ini adalah salah satu ya jin atau syaitan
Setan itu dikeluarkan dari surga pun karena dengki kepada Adam. Kemudian Habil membunuh Qabil, Qabil membunuh Habil itu terbunuh juga karena dengki. Ya, karena dengki dia mendapatkan yang lebih baik. Saudaranya Habil itu mendapatkan yang lebih baik daripada Qabil, dia dengki akhirnya membunuh. Maka kita berlindung, selalu berlindung dari keburukan orang yang mendengki. Karena orang itu kalau sudah mendengki selalu melakukan keburukan-keburukan. Ya. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, ya. Saya berlindung kepada siapa, berpegang teguh berlindungnya kepada siapa? Kepada Tuhannya manusia, kepada pencipta manusia, kepada pemilik manusia. Pertama apa? Rob. Adalah Rob. Kemudian apa? Malikin nas, rajanya manusia. Ya. Ilahin nas, ya, yang diibadahi oleh manusia. Ya. Di sini ada sifat Rob Allah, kekuasaan Allah, dan juga ada bahwasanya Allah lah yang diibadahi. Ya. Ini kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalimat nas ini sampai 3 kali. Ya. An-nas, 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 manusia, manusia. Ya. Nama kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Ya. Malikin nas, rajanya manusia. Ya. Kita memuji Allah. Ya. Kita meminta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus yakin kita itu berpegang teguh kepada yang Maha Kuasa. Ya. Kita berpegang teguh kepada yang Maha Kuasa. Kalau kita percaya itu, maka selain Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi kecil. Tidak ada yang tidak bisa diatasi. Ya. Maka sering kita katakan bahwasanya jangan sampai kita itu kalau takut kepada sesuatu, padahal itu adalah makhluk Allah, kita malah menyembah makhluk itu. Jangan sampai. Atau memohon-mohon sampai seperti ibadah kepada makhluk itu. Jangan sampai. Karena kita punya Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sifat-sifat adalah Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan yang diibadahi oleh manusia. Nah, Fir'aun ini, ya ini adalah gambar Fir'aun. Ya. Fir'aun ini, dia ini, ya jangan sampai dicontoh. Mengaku dia ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Padahal itu adalah sifat Allah. Tuhan itu adalah sifat Allah. Tapi dia mengaku dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Dan dia juga mengaku sebagai raja. Alaisa li mulku Misra. Bukankah ini adalah kerajaan saya semuanya? Ya. Kemudian apa dikatakan? Fir'aun juga mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Di surat Al-Qasas disebutkan, saya tidak tahu kalau ada Tuhan selain saya. Tidak ada yang diibadahi. Saya tidak tahu kalau ada yang diibadahi selain saya. Jadi dia mengambil semua pujian-pujian Allah ditaruh pada dia. Maka berhak Fir'aun ini ya, memang sangat sombong. Ya, maka berhaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengazab Fir'aun alaihi laknatullah. Ya. Kemudian di sini kita sudah menyebutkan tadi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semakin yakin berlindung kepada Allah. Disebutkan sekarang kita berlindung dari apa? Dikatakan apa? Bahwasanya kita berlindung dari keburukan bisikan syaitan, ya. Min syarril waswasa, ya. Jadi berlindung dari keburukan dari bisikan setan, ya. Nah, ini sifat setan, ya. Sifat setan yang ada di dalam surat An-Nas adalah pertama adalah dia buruk. Dia adalah syar. Syar itu artinya syarir, yaitu artinya buruk, ya. Dia itu adalah buruk. Min syarril waswasil khannas, ya. Waswasil khannas,
ya, dari bisikan ya, kejahatan apa? Bisikan khonnas. Khonnas itu apa? Sifatnya ya. Sifatnya setan itu adalah mempunyai bisikan, tapi dia juga khonnas. Khonnas itu apa? Dia lari ya, datang dan pergi. Datang dan pergi. Lari dari apa? Lari dari zikir kepada Allah ya. Kalau ada yang zikir kepada Allah, dia lari ya. Maka ya, di dalam hadis yang sahih, syaitan itu lari kalau ada azan. Syaitan itu lari kalau ada azan. Syaitan itu lari kalau ada yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan itu lari kalau kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ketika kita marah, jangan kita memaki-maki. Syaitan menjadi besar ya. Maka dikatakan kalau kita lagi kepleset, lagi naik kendaraan kepleset, kemudian kita malah melaknat, dikatakan setan itu menjadi besar sampai sebesar rumah. Ya. Tapi kalau kita mengatakan ketika terpleset, bismillah, setan itu menjadi mengecil di dalam hadis yang sahih. Ya. Nah, berarti sifat setan itu membisiki sesuatu yang buruk. Satu. Yang kedua, tapi setan ini dia bisa menghilang, kabur. Kenapa kabur? Karena mendengar zikir dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yahrubu inda zikrillah. Khonnas itu adalah setan itu lari ketika mendengar zikir Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nama Allah, dia lari, ya. Kemudian bahaya setan itu apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan, merasuki dada manusia. Sodr itu artinya dada. Dada manusia dirasuki. Padahal di dalam dada itu ada jantung. Di dalam jantung itu ada pompa darah. Memompa kemana-mana. Kalau sudah dirasuki oleh jin, dirasuki oleh setan, maka gerakan kita pun akan buruk. Bisa dikendalikan oleh setan. Maka kita bagaimana mencegahnya? Kita harus yakin di awal muqaddimah, Qul a'udzu birabbin nas. Kita punya Allah, kita punya Tuhan kita punya raja di atas raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kepada Allah agar tidak diganggu hati kita, dada kita tidak diganggu oleh setan. Kalau setan datang, apa yang kita lakukan? Banyak berzikir. Karena setan itu sifatnya apa? Khonnas. Lari ketika mendengar zikir. Ya. Alladzi wasnam. Maka kemudian salah satu juga, setan itu pun minal jinnati wan nas. Ya. Ada dua macam. Ada setan bentuknya jin dan juga ada setan dari manusia. Ya. Maka bisa jadi teman kita itu suka membisikkan kepada hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk ini masuk ke hati kita dan merusak kita. Nah, berarti itu setan dari bentuk manusia. Dan bisa jadi setan dari bentuk jin. Ya. Ya. Dan di sini juga disebutkan bahwasanya kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di dalam surat An-Nas. Ya. Nama suratnya aja adalah nama An-Nas. Ya. Surat yang menyebutkan manusia. Ya. Allah sampai menyebutkan kita 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, pencipta manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, yang diibadahi oleh manusia. Ini berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan nama kita. Ya. Allah juga menyebutkan 5 kali, ya, karena suratin nas, ya, diawali dengan An-Nas. Ya. Kemudian Allah juga memberikan nama surat ini adalah suratin nas, ya. Sampai sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.